Sarang-sarang mohon rekapkan. Sungguh telah datang pada kalian seorang Rasul sebaik insan. Dia tak rela dan memberatkan semua yang susah bagi kalian ya Rasulullah. Ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji Atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karam. Senantiasa memperjuangkan agar bahagia hidup kalian. Dia pengasih serta penyayang, amat peduli dan perhatian ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji Atfata jiratal alamin ya ulal judi wal karami. andaikan saja semua orang yang dengan dosa telah bergelimang datang padamu ya Rasulullah, memohonkan ampun kepada Allah ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfata ratan alamin ya uhailal judi wal karam. engkau pun merasa belas kasihan dan beristighfar mohonkan ampunan. Tentu mereka akan mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayang ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji albata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Salawat selalu Allah curahkan, juga malaikat pada junjungan. Wahai saudara kaum beriman, bersolawatlah serta bersalam ya Rasul. Salamun ya rafi'a sya'ni wad daraji atbata ya jiratan alamin ya uhailal judi wal karami. Jelas bukan? Satu kali bersolawat Allah turunkan rahmat.
satu kali bersolawat, Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. 10 banyaknya. Subhan. Satu kali bersolawat, warafatahu asru darajatin, Allah angkat tuh kedudukan kita 10 banyaknya. Subhan. Itu satu kali bersolawat. Ketika kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita membaca salawat, bukan hanya keberkahannya hanya untuk si pembaca salawatnya, tapi ibu dan bapaknya. Malaikat datang ke hadapan Rasulullah, karena ada malaikat yang senantiasa berdiri di makam Rasulullah. Ketika kita bersalawat, maka malaikat itu menyampaikan, ya Rasulullah, ini salawat dari fulan bin fulan. Subhanallah, orang tua kita pun terbawa. Subhanallah. Coba dengan bersolawat, karena solawat ini mampu membuka segala sesuatu yang terhijab. Inna du'a mauqufan baina sama'i wal ard. Sesungguhnya yang menyebabkan doa-doa kita itu tertahan di antara langit dan bumi untuk naik sama sekali, hatta tusalli, sampai engkau bersalawat kepada siapa? Junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau satu saat kita semua sehat panjang umur bertemu di Pekalongan, ketika kita melihat di sana seorang bersalawat, subhanallah, suara itu gemuruh. Contoh, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kali aja 10 rahmat Allah turunkan. Bagaimana dengan 10? 100 rahmat. Kalau baca 100.000, kalau tiap hari rata-rata 1000 kita baca salawat, insya Allah diharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Logika berpikir kita pakai. Banyak zaman sekarang orang nggak bisa baca Quran, banyak contohnya, tapi ahli sholawat. Ada murid daripada Mbah Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto yang merupakan guru besar taregahnya dari guru kami, orang tua kami yang mulia Maulana Habib Lutfi. Kerjaannya tukang manggul beras, Pak. Setiap malam kurang lebih 16.000 sebelum tidur membaca sholawat. Satu kisah, beliau meninggal dunia setelah sekian tahun, cucunya meninggal, pengen dikuburkan ditumpuk, singkat cerita digali, itu bambu yang pakai nutup tanahnya itu sudah 5 tahun masih tetap hijau. Ketika dibuka, jenazahnya masih seger, seolah-olah sedang tidur dan mengeluarkan harum yang sangat luar biasa. Maulana Habib Lutfi guru kami lari kepada gurunya. Guru beliau bilang, kenapa Yib? Si Tarno jenazahnya utuh dan wangi. Itu orang setiap malam sebelum tidur tidak akan tertidur sebelum membaca sholawat pada junjungan baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sebanyak 16.000. Masya Allah. Kita orang datang ke kiai masalah hutang, datang ke Habib usaha macet, baca ya sholawat nariyah, dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan, hutang oplok. Ya, bersolawat itu bukan karena itu tujuannya, tapi mengharap kita dekat selalu bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad, karena bersolawat adalah interaksi zahiran wa batinan bersama junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Seperti halnya di malam hari ini
kita gembira dengan kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wujud syukur kita kepada Allah dan rasa terima kasih kita kepada Allah atas dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yuk panitia menyiapkan segala macam anu maku ieu maku itu demi Allah Rasulullah mengenalinya. Siapapun yang hadir datang ke maulid Kanjeng Nabi Rasulullah mengenalinya. Terus kumaha kira-kira bah orang menyukutan sampah demi Allah Rasulullah mengenalinya. Karena sholawat identitas kita untuk dikenal oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad. Perbanyak sholawat. Aulan nas biyamil qiyamah aksaruhum alaya salatan. Orang yang paling utama di sisiku dia yamil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Bukan bersolawat tapi perbanyaklah bersolawat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan musolah ini berkat, jadikan musolah ini tempat dakwah, jadikan musolah ini tempat syiar, tempat pemersatu, bukan tempat pemecah belah. Kadang-kadang ada musola orang-orang tertentu, kelompok tertentu, kiai eta teresep jangan. Apalagi menjadi panutan. Kalau jadi panutan harus dilapang dadanya. Contoh sederhana. Satu kisah di lingkungan saya ada anak santri, anak muda baru lulus pondok, ngajarin ngaji si kiai sepuna, eta si budak eta teboga adab, teboga akhlak, karak pondok 15 tahun bagi sombong, kieu pembisaan salah. Yang sepuh rangkul daripada yang muda karena kita butuh generasi dan regenerasi daripada Islam. Bersyukur bersyukur masih ada anak muda yang mau berbagi tanggung jawab, sehingga tanggung jawab yang tadinya di pundak para sesepuh ada anak muda yang mau berdiri, mau berbagi tanggung jawab. Dukung, arahkan, jangan dihinakan, jangan dibencikan, jangan dicacikan, jangan dikucilkan. Dan aku eta sesepuh, jadi sesepuh itu berat. Berikan kesempatan kepada generasi dan generasi kita, karena kita semua pasti akan binasa, pasti akan meninggal dunia, pasti ada generasi dan regenerasi nanti yang akan tumbuh. Contoh yang malam ini ada, mungkin dia jadi ulama besar di sini, tidak tahu kita. Makanya berikan kesempatan kepada mereka. Jadikan momentum maulid ini bukan hanya sekedar mempersatukan, tapi membersihkan diri kita dari segala kotoran-kotoran. Lepaskan rasa suudzon kepada sesama. Sholawatan jalan tapi boga rasa dengki, sholawatan jalan boga rasa suudzon, percuma, merusak hati. Jadikan momentum maulid ini untuk membersihkan diri kita sehingga kita bisa bersama junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita, melindungi negara kita dari para mara bahaya. Allah jauhkan segala penyakitnya. Allah angkat derajatnya daripada ulama-ulama kita. Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan saya semoga di tempat ini menjadi tempat syiarul Islam, menjadi bentengnya Islam yang cinta kepada fakir miskin yatim dan piatunya, ulamanya umaranya bersatu, bergandengan tangan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sehingga tidak ada lagi masyarakat, tidak ada lagi si umat yang kemis kelaparan, umat yang kesusahan. Dengan adanya masjid atau musola ini, jadikan sarana untuk menjaga, untuk mencintai, menumbuhkan kepedulian kepada sesama minimal dari lingkungannya. Bersyukur di sini ada para sesepuh, di sini ada dari peraturan pemerintah, ada dari anggota dewan. Ini bukti yang nyata dibutuhkan. Inilah uswatun hasanah,
inilah contoh kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada aing kiai, aing sepuh, aing habib. Yuk kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bergandengan tangan semata-mata demi menjaga kerukunan umat yang ada di lingkungan kita. Jadikan momentum maulid ini untuk lebih mencintai, mendidik daripada anak-anak kita untuk mengenal daripada sejarah hidup Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.